Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, balik lagi nih bareng aku, Ara, pastinya di podcast Bima Ikopin, Bincang Mahasiswa Institut Koperasi Indonesia. Dan sekarang kita udah masuk di bagian 2. Jadi kemarin teman-teman yang dengerin podcast Bima Ikopin, pastinya udah pada dengerin kan yang bagian 1 yang kita ngobrol sama ketua dan wakil ketua BEM Ikopin kayak gitu. Dan seperti biasa selama kurang lebih 25-30 menit ke depan, Ara bakal nemenin kalian di sini dengerin podcastnya ya, karena ini penting banget. Kita bakalan bincang sama mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa hebat-hebat. Dan di sini seperti biasa juga aku udah ditemenin sama 2 narasumber ya. Jadi sesuai dengan keadaan saat ini biar relate gitu ya. Ini temanya ini cukup bikin apa ya? Menurut aku pribadi sih bikin tercengang gitu karena temanya adalah gara-gara COVID aku jadi mahasiswa online. Nah, pasti teman-teman yang mungkin masih kuliah udah ngerasain gimana rasanya kuliah via online kayak gitu, tapi tetap harus dinikmatin. Seperti yang tadi udah disebutin, di sini ada 2 narasumber. Yang pertama narasumbernya itu ada Eko Nur Hidayat. Halo. Halo, selamat malam pemirsa Bima Ikopin. Wih, mantap. Aku manggilnya kakak aja kali ya, boleh? Boleh. Iya, jadi Kak Eko Nur Hidayat ini merupakan mahasiswa semester 8 di Ikopin, betul Kak? Betul. Jadi Kak Eko juga pernah menjabat menjadi Ketua Hima Manajemen Ikopin periode 2018-2019, kemudian penerima beasiswa PT Sri Boga Flour Mill 2016 dan founder Mulai Langkah. Mantap, banyak banget ya prestasi yang udah diraih sama Kak Eko ini. Kak Eko sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Eko sekarang di mana Kak? Sekarang di rumah di Bandung. Di Bandung, oke, tetap jaga kesehatan. Dan selanjutnya di sini ada narasumber kita yang kedua, ada Warsito nih. Mana suaranya Warsito? Ya, halo, selamat malam. Bima Ikopin. Selamat malam, Ara. Aku manggilnya karena di Ikopin dipanggilnya Abang, boleh sekarang manggil Bang Sito? Boleh. Boleh ya, ada Kak Eko, ada Bang Sito. Nah, mantap nih. Ada Bang Sito, nama Bang Sito ini tuh seangkatan ya sama aku, semester 6 di Kopin, kayak itu. Kemudian, betul ya Kang, seangkatan nggak sih? Iya, betul. Seangkatan ya? Oke. Jadi Bang Sito juga merupakan Smart Student Management Kopin tahun 2018. Penerima beasiswa Bank Indonesia juga tahun 2019. Kemudian fasilitator pendidikan dan pelatihan koperasi Dekopin wilayah Jabar 2018, penerima beasiswa PT Dharma Polimetal 2018 dan masih banyak lagi. Nggak akan cukup kalau saya sebutin satu-satu gitu ya. Tapi luar biasa sekali ini. Nah, jadi ada Bang Sito, ada Kak Eko. Boleh say hi dulu ke teman-teman? Ya, halo pemirsa Bima Ikopin. Selamat malam. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrol nih sama 2 narasumber hebat kita, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita udah ada Kak Eko sama Bang Sito di sini buat nemenin teman-teman dengerin podcast Bima Ikopin, dan tentunya acara ini didukung oleh BEM Ikopin. Oke. Pertama aku mau nanya ke Bang Sito dulu nih. Bang Sito kan satu angkatan nih sama aku ya. Sebenarnya untuk aku pribadi sih udah ngerasain perbedaan antara kuliah online dan kuliah biasa gitu ya. Kayak kita masuk secara biasa aja gitu, kayak konvensional mungkin ya disebutnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bang Sito sendiri yang paling dirasain perbedaannya antara kuliah online sama dulu itu kayak gimana sih Kak? Oke, terima kasih banget pertanyaannya. Wah, sangat beda banget nih kuliah konven dengan kuliah online. Sekarang jadi mahasiswa online ya. Iya.
Pertama saya sih merasa di feels-nya sih, di perasaan yang mana ketika kuliah online dengan kuliah offline itu berbeda banget nih. Perasaannya yang mana ketika ketemu dosen langsung, ketemu teman-teman langsung itu sangat berbeda untuk merasanya kebersamaan dan ilmu penyerapannya itu menurut saya juga berbeda sama dengan kuliah online ini. Yang kedua itu di hype-nya itu sangat berbeda juga ketika kita sudah sibuk ini tapi ketemu teman itu sangat enak banget gitu rasanya, kita bisa fresh, bisa ngobrol bareng, bisa pokoknya tukar pikiran dan sebagainya. Dan di tugasnya pun berbeda. Ketika kuliah offline itu tugasnya itu bisa dicicil dengan baik, tapi ketika online itu terus tugasnya itu sangat terus dan deadline-nya semakin singkat gitu. Saya tuh sih sangat-sangat yang dirasakan banget ya perbedaan kuliah online dengan offline saat ini. Itu sih menurut aku, Ra. Gimana dengan alasan ini? Mungkin itu pendapat aku. Kalau aku sendiri sih kurang lebih sama ya. Jadi kayak dulu kan kita bertatap langsung sama teman-teman, sama dosen. Kemudian kalau misalnya nggak ngerti bisa nanya ke teman sebelah gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang itu kurang lebih agak susah juga gitu mau nanya. Bener banget, bener. Iya, kalau misalnya mau nanyain nggak ada sinyal gitu kan. Apalagi semisal dosennya ngasih tugas ke kita, terus kayak tugasnya itu di waktu gitu kan, jadi deg-degan sendiri gitu. Aduh ini aku belum beres, sementara nggak ngerti gitu. Tapi teman-teman ini aduh sinyalnya juga gitu, lebih repot sih. Wah, repot banget pokoknya. Perjuangan banget jadi mahasiswa online. Iya bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal online, ini yang terdampak itu bukan cuma mahasiswa semester 6 aja kayak kita, tapi kayak Kak Eko juga semester akhir ya, ternyata terdampak juga, betul nggak sih Kak? Bener banget, terdampak banget. Jadi beresin tugas akhir itu online juga ya Kak? Iya, online. Oke, online itu gimana sih Kak? Kok bisa gitu? Padahal kan maksudnya kalau tugas akhir kan mungkin harus lebih teliti, kayak gimana gitu. Tapi kok dipaksain online sih? Kalau Kakak sendiri sekarang udah sidang ya? Udah ini, jadi kan ada 3 tahap nih, kolokvium sama sidang. Nah, yang udah kita jalani oleh. Oke, kalau misalnya sekarang jadi semester 8 ya. Kan udah ngerasa, kan ada 3 tahap nih, ada seminar, kolokvium, terus sidang. Nah yang udah dilaluin sekarang tuh seminar, jadi seminarnya semuanya online. Kecuali kalau nggak salah di awal-awal tuh ada 3 orang kalau nggak salah yang sempat ngerasain seminar konvensional. Dan dari situ ya kerasa banget bedanya. Kalau pas seminar paling kerasa ya, yang paling kerasa kalau seminar konvensional itu kan rame nih, banyak teman-teman pada datang pada ke ruang sidang, Nah terus kalau misalnya udah beres sidang, pada ngasih jajan. Nah sekarang ketika seminar online itu nggak ada yang ngasih jajan, gitu, nggak ada yang ngasih makan. Oh jadi itu perbedaannya ya, sakit ya? Itu paling kelihatan bedanya. Aduh, oke. Jadi kalau misalnya online nggak ada yang ngasih jajan, tapi ada yang ngasih pulsa nggak? Nggak ada tuh sama. Nggak ada juga. Oke, berarti itu sebenarnya nasib mungkin. Iya, jadi kan bedanya di situ. Terus juga kalau misalnya seminar konvensional kan kita lebih lebih greget gitu ya, sensasinya kerasa langsung bertatap langsung sama dosen. Kalau deg-degannya lebih kerasa gitu kali ya Kak? Iya, kalau sekarang seminar online kita nggak terlalu kerasa gitu deg-degannya. Ya, ada deg-degan sih, tapi masih bisa diatasi lah. Oke, jadi mungkin aja ke atasnya rapi gitu ya, ke bawah kolor. Nah itu. Jadi nyantui gitu ya. Tapi kalau Kakak sendiri, kesulitan yang paling dirasain pas sidang online ini apa sih Kak? Kesulitan paling dirasa itu sinyal, karena kan kalau misalnya kuliah online kan yang aku tahu ya, kan misalnya dosen nih terus ngajarin ke anak-anaknya kayak biasa lah ya. Kalau misalnya di seminar online ini kan diskusi 2 arah gitu. Ibaratnya ketika aku presentasi, terus aku dengerin dosen ngasih kritikan atau ngasih saran, dan aku juga harus jawab. Dan kadang kalau misalnya itu sinyalnya goyang, buruk gitu kan, jadi nggak kedengeran tuh suaranya kayak gimana, ngomong apa dosennya. Aku juga mungkin nggak kedengeran sama dosennya ngomong apa. Jadi itu yang paling sulit sih, masalah sinyal. Kalau dari Bang Tito sendiri gimana, kuliah online ada kesulitan sendiri nggak Bang? Ya sama sih sebenarnya, karena di Indonesia sendiri kan sinyal
itu belum begitu bagus semuanya ya. Jadi masih beberapa itu kadang sinyal emang berpengaruh sih dalam kuliah online ini. Jadi apalagi ketika kita mendengar paparan dari dosen, kadang tuh sinyal tiba-tiba jelek, kayak suara tinggal mendengung, ini dia udah apa gitu. Itu kayak ya diskusinya juga kurang maksimal ketika online, ternyata sinyal sangat berpengaruh saat ini. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Bang Fitur sendiri, itu kuliah online dirasa efektif apakah dibanding dengan kuliah konvensional atau enggak? Kalau efektifnya sebenarnya gimana ya, kita ketika daripada kita tidak ada perkuliahan sama sekali di era pandemi ini, yang mengingat ketika kita harus jaga physical distancing, ya menurut aku cukup efektif karena kita sama aja mendengarkan paparan dosen seperti biasa. Tapi ya itu tadi feelingnya sih yang belum begitu dapat. Dan ketika kita tanya jawab juga kadang masalah sinyal itu sangat berpengaruh. Ya, jadi mungkin cukup efektif dan mungkin juga lebih efisien ya karena kita nggak perlu jalan kemana-mana, kita nggak perlu naik motor atau kita nggak perlu handphone. Itu ya itu tadi ya juga. Oke, ya apakah efektif atau enggak itu saya menurut aku ketika kuliah online ini daripada yang kita udah nggak ada perkuliahan sama sekali ya dan kita buta dengan ilmu, mending kita kuliah online ini yang mana saya kira cukup efektif, yang mana dosen bisa manfaatkan daring sosial seperti Zoom ataupun Google Meet juga, kita bisa mendapatkan ilmu seperti paparan biasanya ketika dosen ada di kelas juga sih. Tapi itu tadi kendalanya kadang sinyalnya kurang bagus, yang mana kita mendengar suara itu nggak jelas gitu. Tapi ya ketika kita lihat efisiennya juga ya mungkin cukup efisien juga karena kita juga nggak perlu mungkin keluar ongkos ataupun kita perlu ke kampus, yang mana emang sistem pembelajaran ini sebenarnya daring ini udah banyak dilakukan di negara lain sih, menurut aku seperti itu. Iya sih, kalau aku juga sih ngerasainnya kayak sebenarnya kalau dilihat dari sisi biaya, menurut aku karena mungkin aku di kuliah juga kan ngekos juga ya, tapi sekarang tinggal di rumah kayaknya lebih hemat gitu, cuman ya paling tadi jadi susah sinyal misalnya, jadi terganggu efektivitas kita belajarnya juga gitu. Kayak sekarang juga kita kan ini podcastnya via online juga ya, jadi buat teman-teman yang dengerin mungkin nanti akan ada suara yang putus-putus atau kayak gimana itu mohon maaf. Jadi kita juga ini via telepon gitu. Tapi memang diusahakan nanti bakalan dikasih materinya yang benar-benar bagus buat teman-teman podcast di MyCopin kayak gitu. Jadi ini juga sinyal, tapi di sana teman-teman sinyal aman nggak sih? Apa cuma di aku aja? Insya Allah aman. Nah, kayak kok perbedaan yang paling dirasain jadi mahasiswa tingkat akhir yang harus selesaiin tugas akhir di tengah pandemi sama kemarin-kemarin kan kalau Kak Eko itu hampir setengah-setengah gitu ya nyelesain tugas akhirnya. Iya, sempat masih konvensional gitu kan. Yang paling dirasain beda banget gitu. Apakah lebih enak sekarang secara online gitu karena nggak diliatin sama dosen secara langsung atau gimana Kak? Kalau misalnya perasaannya tadi ya, yang pertama kan tadi kalau misalnya konvensional nggak dapat jajan, kalau online nggak dapat. Terus kalau misalnya masalah ketemu dosen, emang kalau di online tuh nggak sedeg-degan pas kita langsung sih gitu kan. Kalau langsung kan emang bertatap muka langsung. Kalau misalnya dosen mengkritik juga langsung kena muka gitu kan. Kalau di online kan enggak. Dan kalau di online lebih gampang juga buat nyontek, buat buka-buka buku gitu. Kalau misalnya di konvensional kan masih malu-malu juga nih, ragu-ragu buka buku gitu. Jadi kadang juga ada ini, kalau misalnya nih, ini yang aku rasain sendiri sebenarnya gitu. Misalnya pas lagi ditanya nih sama dosen, ditanya bla 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 gitu kan, terus aku nggak tahu jawabannya nih, udah aku kayak pura-pura agak susah sinyal gitu, biar nggak ini bagus. Nah, jadi ada enaknya juga gitu. Pasti segala sesuatu kan pasti ada plus minusnya juga ya, jadi kayak kita apalagi sebagai mahasiswa itu harus kritis gitu ya, jadi jangan cuma ngeliat waduh sekarang
susah nih pengeluaran kuota meningkat atau kayak gimana. Padahal kan di sisi lain kayak pengeluaran yang lain-lain kita lebih berkurang, betul nggak sih? Iya, Ya betul betul. makan di rumah terus sekarang. Iya, jadi gendut malah ya. Nah, berarti salah satu bukti kita lagi senang, happy banget gara-gara di rumah aja, kita kan jadi gendutan nih. Teman-teman udah naik berapa kilo coba? Kalau aku sendiri justru lagi ini program diet, Ra, biar Oh gitu, nggak mengurangi program makan diet. justru. Wah, asik nih. Iya. Diet apa Jadi nih kira-kira? Gak makan nasi? jadi ini apa kalau misalnya nanti kan beres pandemik nih rata-rata orang pada naik badannya, nah aku jadi turun sendiri gitu. Oh, jadi badannya kayak nanti kayak Adera gitu ya? Iya, Apa yang sih lain udah pada gendut berikil ini. gitu? Ya. Pas nanti wisudaan, wih ini siapa nggak kenal? Aduh, Kalau tapi nggak wisudanya apa-apa lah. konvensional ya. Nikmatin aja waktunya, betul nggak Kak? Iya dong. Tapi kemarin Kak pas di sidang online atau misalnya ngerjain tugas akhir secara online, ada hal-hal yang dikoreksi itu menurut Kakak lebih banyak nggak sih yang dikoreksi sama dosennya atau sama aja? Kalau masalah dikoreksi sih sama aja, soalnya kan sebenarnya masalah kalau misalnya seminar online atau seminar konvensional itu sebelumnya kan kalau misalnya konvensional nih dosennya dikasih draft secara kertas. Kalau misalnya online dosennya dikasih dalam bentuk file, jadi sama-sama dicek tuh draft UP-nya, draft usulan penelitian. Jadi kalau masalah tadi koreksiannya sih sama aja, nggak berkurang atau nambah. Jadi sama aja lah ya gitu sebenarnya, cuma mungkin yang paling beda itu ya medianya aja kali ya Kak. Iya. Oke. Menurut aku sih ya kalau misalnya via online memang ada enaknya, betul tadi ada kurangnya juga. Cuman mungkin beberapa orang ngerasa kalau via online banyak ribetnya selain susah sinyal kayak gitu kan. Nah, tapi kita sebagai mahasiswa tetap harus ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga biar nggak terlalu gelap gitu ya pas nanti pas masuk lagi. Nah, kalau misalnya Bang Sito juga ikut kegiatan kemahasiswaan sendiri nggak sekarang pas online ini? Oh iya benar banget sih, apalagi di era pandemi ini ya, sebenarnya kegiatan kemahasiswaan tuh ternyata selama ini kita tuh kurang terbuka mungkin ya, karena pandemi ini akhirnya kita terpaksa harus melihat ternyata banyak kegiatan online yang bisa kita ikuti. Ya mungkin awalnya seperti mungkin kayak terpaksa kali ya Bang. Iya, karena terpaksa kita jadi kayak mencari-cari untuk alternatif kegiatan apa sih yang bisa diikuti. Semisal webinar-webinar online itu ternyata banyak sekali yang free webinar yang mana kita bisa banyak dapat ilmu tidak hanya dari Indonesia tapi dari internasional juga, seperti kayak webinar ASEAN dan sebagainya. Sekarang tuh banyak Indie Cafe juga. Itu sisi positifnya yang mana ketika kita ingin ikut seminar nasional atau seminar internasional biasanya kita harus datang ke tempat kampus-kampus sendiri atau yang lainnya, tapi kita sekarang bisa mengikuti secara online. Dan selanjutnya itu kayak seperti kita bisa mengikuti PKM atau KBM yang bisa diikuti secara online juga, ataupun kompetisi-kompetisi kayak video challenge dan sebagainya itu ternyata sekarang banyak juga yang diadakan secara online juga, Ra. Jadi sebenarnya kegiatan online saat ini ternyata banyak banget gitu. Iya, kalau misalnya kayak konvensional kan dulu kita malah harus kayak daftar registrasi pakai uang lah gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang aku sendiri sih ngerasain kok kayak gampang gitu. Kita kayak webinar atau ikut seminar online tapi yang si narasumbernya udah pada bagus banget, udah ternama, orang-orang hebat gitu. Tapi ternyata gratis, kita kayak cuman regis doang gitu. Dan menurut aku sih ini lebih enak ya kalau dibanding dulu harus misalnya bayar biaya regisnya. Iya benar banget. Tapi untuk keterbatasannya sendiri selain dari sisi-sisinya mungkin sama kuota apa sih Bang? Kalau di aku sendiri kemarin tuh faktor eksternal itu ada, ternyata listrik itu juga berpengaruh, Ra. Kemarin itu sampai 2 hari di sini waktu ujian tengah semester kemarin waktu tes online itu ternyata ada mati lampu, listriknya mati di sini. Dan itu harus menghubungin dosen beberapa kali sampai dia menjawab, karena saya nggak bisa mengakses internet, HP udah mati, laptop mati, segala, dan nggak ada listrik kan, sehingga itu sangat
berpengaruh banget sih. Alhamdulillahnya dosennya bisa pengertian sih, akhirnya dikasih tenggat waktu. Jadi salah satu pengalaman yang mungkin nggak akan bisa dilupakan sama Bang Tito adalah ketika kuliah online dan mati lampu selama 2 hari gitu. Iya, benar-benar. Mati lampu selama 2 hari, akhirnya semua akses jadi mati dan kayak harus ngasih kabar selanjutnya sama dosen-dosennya kayak gitu kali ya. Iya, Bang. iya benar-benar banget. Kalau Kak Eko ada nggak pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain pas pandemi ini gitu, pas ngelakuin kuliah online ini? Selain kayak tadi Bang Tito mungkin mati lampu, apakah di sana juga sama? Kalau misalnya kalau di seminar online ya, yang paling ganggu banget itu pertama gangguan suara, karena kan suara ini benar-benar harus jernih banget, karena kan kita nyampein materi, terus dosen juga nanya, kayak harus benar-benar dijawab dengan sesuai gitu kan. Jadi kalau misalnya ada gangguan suara dikit aja, itu sangat berpengaruh. Apalagi pas awal-awal pakai Zoom kan pada nggak tahu nih, sempat ada tuh kejadian pertama itu seminar pertama kali online, terus ada yang nggak di-mute suaranya, dan itu berisik banget di situ. Itu parah sih. Terus juga waktu awal-awal pakai Zoom itu kan ya sama ya, belum tahu cara-caranya, sampai sering banget Zoom-nya tuh keluar sendiri. Kan seminar itu sekitar di 1 jam lah ya, 1 jam. Nah itu bisa sampai 2-3 kali keluar sendiri, jadi harus ngulang lagi. Iya, jadi kayak suara-suara di rumah itu kan, mungkin suara ayam atau suara apa yang lagi ngobrol, pasti pada masuk gitu, dan itu pasti ganggu banget sih, apalagi kalau misalnya lagi seminar online, sidang online kayak gitu kan. Kalau misalnya lagi kuliah biasa mungkin masih fine-fine aja ya, tapi kalau misalnya kasusnya yang udah formal banget kayak ngeganggu konsentrasi gitu ya Kak. Iya, ganggu banget sih. Oke, tips nih Kak, kasih tips buat teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang mungkin belum pada sidang atau mungkin belum menyelesaikan tugas akhirnya, yang sekarang mungkin mau gitu tapi masih kebingungan karena harus menghadapinya secara online, itu kayak gimana Kak? Boleh dikasih tipsnya? Karena kan Kakak udah pengalaman nih. Ya, sebenarnya kan dengar banyak cerita juga dari kawan-kawan di semester 8. Pertama problemnya itu karena kita di masa pandemik nih, jadi kan pada nggak boleh keluar. Nggak cuma sama pemerintahnya nggak boleh keluar, kadang juga ada beberapa orang tua yang larang nggak boleh keluar, atau emang kalau di tempat penelitiannya tuh tutup, koperasinya tutup. Jadi buat nyari-nyari data tuh susah banget, dan efeknya biasanya jadi pada mager nih. Akhirnya ya udah tiduran, rebahan, dan nggak sempat ngerjain skripsinya. Akhirnya jadi telat nih ngerjainnya gitu kan. Nah banyak juga nih teman-teman semester 8 yang belum pada seminar. Ya harapannya sih biar pada cepat ngerjainnya, meskipun mungkin terhalang ya karena pandemi ini nggak bisa keluar segala macem, kan emang masih bisa online, dan ya diusahain terus aja, jangan sampai nyerah gitu, jangan sampai alah udah males gitu kan. Betul. Harus tetap dikerjain, biar soalnya ini kan di tanggal 15 kemarin itu udah penutupan seminar sebelum lebaran ya, nggak tahu nih nanti setelah lebaran apakah ada diperpanjang lagi, dan nggak tahu juga diperpanjangnya berapa lama. Jadi biar bisa pada lulus semua tahun ini sih harapannya. Biar lulus tepat waktu gitu ya. Jadi kita nggak boleh jadiin pandemi ini sebagai alasan buat nggak beresin tugas akhir atau skripsi itu ya, gitu ya Kak? Iya, karena kan sekarang ini pada diem di rumah kan, jadi kayak kalau misalnya kalau di kampus kan lihat teman-teman, oh udah pada seminar nih, jadi termotivasi kan pengen cepet-cepet. Sedangkan sekarang di rumah mungkin agak magernya lebih kerasa gitu buat ngerjain. Oke, kayak gitu. Jadi tetap buat mungkin nanti yang dengerin teman-teman podcast Be My Kopin yang mahasiswa tingkat akhir, nggak boleh mageran, nggak boleh jadiin pandemi ini sebagai alasan, tetap harus ngerjain tugas akhirnya biar lulus tepat waktu. Oke, kayak gitu. Nah, untuk kalau misalnya semester 6 kayak kita nih Bang Tito, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu biar kuliah online-nya lancar jaya gitu, tips-tipsnya deh dari Bang Tito buat teman-teman. Oke, tips-tipsnya untuk kuliah online sendiri, sebenarnya banyak referensi yang kita dapatkan ya. Sebenarnya saya tipsnya banyak, apalagi masih semester-semester di bawah ya, belum di tingkat akhir. Banyak-banyakin ikut kegiatan yang online kayak webinar online, karena banyak banget kampus atau univ ataupun perusahaan-perusahaan yang sekarang banyak mengadakan seminar online yang sangat penting nantinya kita gunain di dunia kerja nantinya. Karena
itu free banget ya, free register dan sebagainya, yang mana kita tidak dapatkan di waktu conference. Jadi itu ya ada tipsnya. Jadi sekarang kita sebagai mahasiswa tingkat bawah itu lebih baik ikut-ikutan banyak seminar online yang mana itu ilmunya yang sangat bermanfaat banget sih menurut aku. Oke, kayak gitu. Terakhir nih ya, terakhir karena udah mau mentok 25 menit juga, harapannya nih, harapan untuk teman-teman, harapan untuk pribadi atau mungkin harapan untuk kedepannya kayak gimana dari Kak Eko dulu deh, nanti langsung ke Bang Tito. Oke. Harapannya sih kalau ngelihat anak SMA dulu ya, ngelihat anak SMA sekarang kan pada lulus jalur corona, nggak ada UN, terus juga nggak ada perpisahan gitu kan, karena perpisahan kan di pertengahan tahun gini ya, sedangkan kalau mahasiswa IKOPI sendiri kan perpisahan tuh nanti sekitar bulan September dan wisuda juga bulan September, jadi harapannya nggak apa-apa lah, oke kita ngejalanin seminar, kolokium atau sidang secara online, tapi harapannya nanti ketika wisuda, ketika perpisahan itu udah bisa dilakuin secara konvensional sih. Jadi intinya Kak Eko ini nggak mau ya kalau misalnya harus wisudaan secara online. Iya, gimana tuh? Iya, Wisuda online. ya, gimana itu kan ya, siapa yang mau ngalihin pita toganya kan nggak ada gitu. Iya, ngalihin sendiri. Oke, Bang Tito apa Bang harapannya Bang buat teman-teman, sahabat? Ya, harapannya sih untuk saya sendiri bisa cepat-cepat ke kehidupan normal ya, bisa kuliah bareng sama teman-teman lagi, bisa tukar pikiran dan ya bisa jalan-jalan bareng dan bisa ngerjain tugas bareng dan sebagainya sih, jadi kehidupan normal lagi seperti biasa sih, sehingga kita punya feels yang enak banget sih ketika kita belajar bareng secara konvensional. Oke, kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong tentang normal, sebenarnya udah ada isu dari pemerintah juga yang kalau misalnya teman-teman dengar di berita-berita itu udah ada new normal ya, jadi kehidupan normal, tapi emang kita katanya harus benar-benar siap berdampingan dengan si virus corona ini, karena memang untuk hilangnya sendiri itu belum bisa diprediksi kapan, tapi kayak kurvanya peningkatan dia di tengah kita bisa menurun itu memang sekitaran bulan Juni Juli mungkin ya, tapi itu oke lah, nggak apa-apa, kita jalanin aja ya teman-teman, yang teman-teman tingkat akhir atau teman-teman yang masih kuliah di semester bawah juga tetap jalanin aja. Jadi ada intinya yang bisa kita ambil dari perbincangan kali ini adalah apapun tugas kita selesaikan sekarang gitu ya, walaupun di tengah pandemi. Jadi jangan sampai banyak alasan untuk tidak menyelesaikan, biar apa? Biar lulus tepat waktu, betul? Betul. Oke, makasih ya teman-teman semuanya udah bincang-bincang di sini. Sehat-sehat di sana, sukses selalu dan tetap semangat ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kayak gitu. Makasih Bang Tito, makasih Kak Eko. Iya, sama-sama. Teman-teman juga makasih. Sukses Kak Eko ya untuk sidang akhirnya. Sukses juga buat Bang Tito kuliahnya. Iya. Sarah juga ya. Iya. Oke, teman-teman tidak terasa ya, tadi udah 25 menit mentok nih ya. Kita temenin teman-teman buat bincang di podcast Bima Ikopin. Dan mungkin dicukupkan untuk di bagian 2 ini. Jadi jangan lupa juga untuk ikutin terus podcast Bima Ikopin. Di bagian 3, siapa saja yang nanti akan jadi narasumbernya, teman-teman pokoknya harus ikutin. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram BEM Ikopin di @BEMIkopin dan YouTube channelnya kita di BEM Ikopin juga. Saya Mutiara, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.